Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Qadar rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita tentang janji Allah di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya. Tas enten sing imut buatan nih yang pertama. Lali pasti. Yang pertama adalah syukur. Nggih. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terus niku janji Allah kepada kita semua yang pertama bab syukur. Kemudian yang kedua adalah bab napa? Bab eling. Nah, fadzkuruni azkurkum washkuruli napa? Fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Terus dikengken eling kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan syukur. Karena bagaimanapun kondisi kita itu, kita merasa bahwa urip awake dhewe niku koyoke masalah tok. Bahwa sak ruwet-ruwete kehidupan kita, sak terdesak-desaknya kehidupan kita, Allah itu tetap memberikan rizki, tetap memberikan maunahnya, tetap memberikan pertolongannya kepada kita. Cuman kadang-kadang kita itu boten eling, tidak merasa. Maka diminta untuk senantiasa eling dumateng Gusti Allah. Kemudian yang ketiga adalah di surat Al-Baqarah di surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Terus bab yang ketiga adalah Allah janji kepada kita terkait dengan istighfar, memohon ampun. Bab memohon ampun, bahwa Allah tidaklah akan mengazab mereka sebab mereka meminta ampun, memohon ampun. Terus di dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita itu tidak putus asa bahwa sekotor apapun diri kita, bahwa sebesar apapun dosa kita, itu masih ada dan masih banyak cercah harapan. Selama kita masih hidup di dunia, itu kita masih punya kesempatan untuk senantiasa memohon ampun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua keamanan kepadaku untuk umatku. Yang pertama adalah, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Bahwa Nabi Muhammad SAW beserta umatnya, beserta kaumnya. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika aku telah wafat, aku tinggalkan kepada mereka. Terus kita itu diberikan oleh-oleh, diberikan warisan oleh Nabi Muhammad SAW berupa istighfar sampai hari kiamat. Terus niki modal kita. Sebesar apapun dosa kita, sekelam apapun masa lalu kita, dengan istighfar itu adalah modal kita untuk senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki enten salah satu kisah bahwa ada seorang wanita malam atau kupu-kupu malam. Nah, lek sing cilik-cilik wis gak usah ngerti ya apa kupu-kupu malam, wis anggaplah kupu-kupu ya. Gitu. Nah, terus ada seorang wanita malam atau seorang kupu-kupu malam. Dia menjadi kupu-kupu malam karena dipaksa oleh ibunya. Dipaksa oleh ibunya, padahal dia nggak berkenan, nggak mau dia. Tapi dipaksa. Akhirnya apa? Ya sudah, karena dipaksa oleh ibunya, dia tidak berani bantah karena hanya tinggal berdua dengan ibunya dan hanya ibunya lah yang harta satu-satunya. Ia takut menyakiti hati orang tuanya, maka wis dilakoni. Urip jadi kupu-kupu malam. Tapi selama dia mangkal, niki lak modelnya sik mangkal niki ceritanya. Lek saat niki kan buatan mangkal, sistemnya online. Lu kok ngerti? Wis gak usah dibahas.
Niki sistemnya si online, si online, si mangkal niki. Nah, terus wis macak ngoten niku, tapi dia selalu ndelik. Mboten nate mangkal koyo kanca-kancane. Selalu ndelik. Terus mangke ketika tiba waktu subuh, dia akan mencari tempat pojokan sing gak ketok wong, gak ono wong, kemudian dia sholat subuh di situ. Setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Dan hampir setiap malam ketika dia ditawari oleh mucikarinya, oleh maminya atau papinya atau siapalah pokoknya blantie niku, itu dia selalu ya apa caranya nolak. Dengan cara apa? Aku lagi aku lagi head, ditetir ngoten terus. Ya ono apa carane pokoknya. Lek pas lagi mboten niku pokoknya gimana caranya dia mendapatkan alasan supaya tidak mendapatkan pasien. Dan setiap subuh dia akan ketika subuh datang, dia selalu melaksanakan sholat subuh. Lah terus, gimana dia memberikan setoran ke ibunya itu? Kan kudu setoran nih kali ibu kandungnya nih. Dia setiap pagi sampai sampai sore itu dia kerja di restoran. Di restoran tadi tukang buruh piring, cuci piring nih. Ya itulah uang yang diberikan ibunya untuk setoran. Ibunya mesti tangklet. Kok setoranmu titik terus? Wong dadi buruh cuci niku lah paling cara lek sakniki niku anggaplah mek 50 apa 100 ngoten. Ya alasan anaknya nggih ancen oleh sak meter ndas pundi malih. Artinya apa? Dia dalam kesempitan, padahal dia jarang sekali. Ya dia tetap pernah melakukan itu dengan kliennya, tetap pernah. Tapi dengan itu pun dia sudah merasa dirinya itu sudah kotor sekali. Sudah hina sekali. Tapi di dalam kesempitan, dalam kondisi yang sulit itu dia tetap ada sececah harapan untuk selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia selalu melaksanakan sholat subuh di lorong itu. Dia tidak bisa melaksanakan sholat yang lain karena apa? Takut dengan ibunya. Karena kalau di rumah dia ketahuan sholat akan dibakar itu mukenanya. Kalau dia ketahuan nyimpen Al-Quran itu dibakar oleh ibunya. Maka dia hanya punya kesempatan sholat itu hanya subuh tok. Tapi dia nggak putus asa. Dia yakin Allah itu akan mendengar, akan mengeluarkan dia dari lorong hitam itu, dari kehidupan yang hitam itu. Maka disinilah secercah harapan bahwa seburuk apapun kehidupan kita, dosa kita, akan tetap ada harapan ketika kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.